Apa inventarisasi? Gini ya. Lagi Pak. Hah? Iya, Rusda lagi. Siapa namanya? Rifka Bapak. Rifka, Rifka. Itu nama akunnya Rusda sih. Gimana Rifka? Inventarisasi apa yang dilakukan? Menelusuri Menelusuri sumber naskah. menelusuri keberadaan naskah di mana saja naskah itu berada. Itu ditelusuri, itu diinventarisasi naskah. Yang ketiga, deskripsi teks. ya deskripsi. Nah, deskripsi ini bagian dari kodikologi karena dia berkaitan dengan fisik dari naskah. Berbahan dasar apa, misalkan kertas itu kertas lokal atau kertas Eropa, terus menggunakan alat tulis apa, warna tintanya apa, ya ada iluminasi enggak, ada ilustrasi enggak. Iluminasi itu kayak yang di awal-awal Al-Qur'an yang surat Al-Fatihah, terus terus Al-Baqarah yang awal itu kan ada kayak kayak lukisan, gambaran, ukiran ya di halaman-halaman pertama. Itu namanya iluminasi. Kalau ilustrasi itu ketika menjelaskan sesuatu terus dikasih gambar di bawahnya atau di atasnya. Kayak misalkan berkaitan dengan obat-obatan, katakanlah jahe, terus dikasih gambar jahe, kunyit, terus kalau misalkan berkaitan dengan gerhana, katakanlah, nah itu digambarkan posisi bulan, matahari, bumi, itu seperti apa, itu digambarkan. Nah, itu namanya ilustrasi, gambaran, lukisan, apa gambaran itu. Kalau iluminasi yang di awal, halaman awal atau akhir. Itu bagian dari deskripsi naskah. Coba kalau Tias, setelah deskripsi apa, Tias? Transkripsi Pak. Apa? Transkripsi. Iya. Apa setelah deskripsi apa? Kalau enggak transliterasi, transkripsi. Baru seminggu ya. Deskripsi, habis itu perbandingan. Perbandingan naskah dan teks. Ya, kalau misalkan naskahnya itu nggak cuma satu, kondisional. Kalau misalkan naskahnya satu, ya nggak perlu perbandingan. Nah, di perbandingan ini itu akan menguatkan metode. Metode-metode kemarin kayaknya udah pada lupa ya, yang alur baru seminggu aja lupa. Coba Salma yang bukan Kosma. Iya Bapak. Nah, metode metode yang jamak itu apa aja kemarin?
Tuh, catatannya hilang. Ya, yang pertama Pak, ada Intuitif. intuitif. Apa cara mudah memahami intuitif itu apa? Satu kata aja, intuitif. Nalar Yang gimana? itu Hah? apa sih? Dengan kemampuan nalarnya, Pak. Subjektif ya. Ya, subjektif. Ya, intuitif tergantung filolognya, tergantung keinginannya, subjektif. Terus yang kedua, objektif. Apa ciri khas dari objektif apa? Satu kata aja, biar lebih mudah menghafal. Kalau panjang-panjang kan teman-teman lupa pasti ya. Orang baru minggu kemarin aja lupa, ini alur aja masih bingung. Gimana yang objektif? Setahu saya kalau objektif itu berarti tergantung pada itu, Pak, apa ya pernah sih naskahnya tuh real apa enggak gitu loh, Pak. Naskahnya kenapa? Kenapa Salma? Ini Pak, merekonstruksi probabilitas atau silsilah teks berdasarkan kesalahan bersama, Pak. Ya, satu kata aja. Berarti kalau objektif itu ada silsilah. Ya, silsilah Ya teks. kan? Ada silsilah atau bahasanya stema istilahnya. Ya. Kalau yang gabungan, Berarti menggabungkan antara metode objektif dan subjektif. Enggak tahu, Pak. iya hasilnya gimana? Kok gabungan itu kolaborasi, mana yang benar itu yang diambil. Ya kan? Kayak misalkan naskah 1 yang atas, naskah 2 yang bawah, terus naskah 3 yang tengah digabung jadi 1, itu gabungan. Kalau landasan, ukti. Coba ukti, landasan gimana landasan? Metode terakhir, Pak. Iya, metode landasan itu yang kayak gimana? Satu kata Yang aja, lebih ya unggul, biar gampang. yang lebih unggul kualitasnya bukan, Pak? Ya, unggul ya, melalui proses selektif, ya kan? Oke, itu untuk diproses dari perbandingan naskah dan teks. Terus setelahnya apa? Salma Aldira nih. Aldira. Setelah perbandingan apa? Alur yang minggu kemarin. Masih itu ya, Pak. Lanjutan dari metode landasan, Pak. Bukan. Kan tadi yang pertama penentuan teks. Alur penelitian, bukan metode. Alur, Pak. Ya. Yang kedua
inventarisasi. Yang ketiga, deskripsi naskah. ya, deskripsi itu yang berkaitan dengan kodikologi karena dia menyinggung terkait fisik dari naskah. Terus selanjutnya, Perbandingan naskah dan teks, Pak. Ya, terus setelah itu, Setelah itu menyunting teks. ya menyunting. Nah, setelahnya, Yang terakhir analisis teks. ya, jadi setelah suntingan teks, dilihat dulu kalau misalkan bahasanya tidak mudah dipahami oleh orang banyak, maka harus dialih bahasakan. Aksaranya juga gitu. Kalau aksaranya susah untuk dipahami, makanya ada alih aksara atau alih bahasa, transliterasi. Nah, setelah itu analisis teks. Nah, dua alur setelah suntingan teks ini itu masuk ke tekstologi dan paleografi. Gitu. Kalau tekstologi yang berkaitan dengan teks, isi dari teks itu terkait apa? Isi dari naskah. Nah, kalau paleografi terkait dengan aksaranya, dia menggunakan aksara apa, tulisan apa. Itu masuk ke paleografi. Jadi keterkaitan antara kodikologi, tekstologi, paleografi itu di situ. Kalau kodikologi berada di posisi deskripsi naskah, karena dia bersentuhan dengan fisik naskah. Nah, kalau tekstologi itu berkaitan dengan analisis isi, karena dia akan mengaitkan dengan konteks naskah itu terkait apa. Kalau misalkan tafsir, ya mengaitkannya dengan tafsir. Kalau bahasa, ya dengan linguistik. Kalau sastra, ya sastra. Nah, kalau paleografi itu dilihat dari aksaranya, tulisannya. Itu masuk ke paleografi. Gitu ya, Ukti ya. Ukti, Salma. Iya, Pak. Ini jarang dibaca-baca lagi ya, teman-teman ini. Masih buka-buka catatan. Itu paling mendasar ya. Kalau tema-tema yang lain itu ya menunjang, cuma ya kalau secara urgensinya lebih urgen yang 2 pertemuan dan pertemuan yang sekarang ini. Karena metode, alur, terus kodikologi ini paling pentingnya. Jadi jangan sampai lupa. Ya sebenarnya semua tema yang ada di matkul ini penting. Cuma kalau 3 tema ini hal yang paling mendasar aja kok masih belibet, masih susah memahami, ya repot nanti kalian kalau misalkan menggunakan pisau filologi. Ya gitu. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan Bapak di kolom chat. Sebentar. Ya, yang atas ya. Gimana, bisa jawab nggak, Salsa? Bisa ngasih tunjuk nggak? Dan Dari pemakalah yang lain. Kalau paleografi itu memang lebih sulit untuk dibaca ya, karena mayoritas lebih ke batu, ke prasasti, dan nggak menutup kemungkinan juga batu, prasasti, patung, dan lain-lain itu kan mengalami pelapukan ya. Kadang ada yang patung Borobudur itu aja, kadang ada yang hidungnya hilang, ya kan, tangannya patah,
ada tangannya tapi jarinya nggak ada, misalnya. Itu mengalami pelapukan. Ini kalau contoh-contoh ya banyak. Ini misalkan prasasti Gajah Mada, Singosari. Ya teman-teman lihat di Google banyak lah kayak gini tulisan seperti ini kan apa gitu maksudnya. Ya kayak yang ada di tembok-tembok Borobudur itu kan ada yang nggak cuma patung-patung aja, cuma ada juga yang tulisan-tulisan. Itu juga susah. Ya. Kalau naskah juga tergantung tulisan. Kalau tulisannya lumayan bagus ya mudah untuk dibaca, dan kertasnya masih bagus juga mudah. Tapi kalau kertasnya udah bolong-bolong, udah lapuk, udah gitu tulisannya nggak rapi, nggak teratur, itu juga susah untuk dibaca. Kalau pertanyaan yang kedua apa? Itu ada yang bisa jawab? Pemakalah cara kerja kodikologi. Saya izin menjawab, Pak. Cara kerja kodikologi ya di sini. Jadi cara kerja kodikologi itu diantaranya antara lain mencari sejarah-sejarah naskah seperti apa gitu. Terus sejarah koleksi naskah. Terus penelitian mengenai tempat-tempat naskahnya di mana yang sebenarnya gitu. Masalah penyusunan katalognya. Terus penyusunan daftar katalognya gimana, perdagangan naskahnya gimana, seperti apa gitu ya, dan penggunaan naskah itu gitu. Jadi kerjanya ya gitu, cari-cari kebenarannya. Itu aja kalau dari saya, Pak. Iya, lebih ke sejarah, lebih ke usia, ya, karena berkaitan dengan fisik. Dia nggak menyentuh sama sekali terkait dalamnya, terkait teksnya, berkaitan bahas apa gitu. Ya, dia itu paling kalau lihat dari judul, memverifikasi judul itu bagian dari kodikologi. Misalkan, oh ini naskah terkait apa? Fikih katakan. Oh berarti. Nah itu bagian filologi. Cuma selebihnya terkait fikih apa, menjelaskan terkait sholat lah, atau wudhu lah, haji lah, atau apa, itu nggak menyentuh ke situ. Ya termasuk naskah itu ditulis di mana. Itu juga menjadi bagian dari kodikologi. Ada istilah namanya skriptorium. Skriptorium itu ya tempat untuk membuat naskah, membuat manuskrip. Ya kalau orang-orang dulu ya gereja ada tempat biara, nah itu dikasih tugas untuk menulis, menyalin naskah. Itu namanya skriptorium. Tapi itu kalau yang di barat. Kalau di sini ya pondok-pondok, santri-santri, muridnya kiai, terus kerajaan-kerajaan, itu bagian dari tempat yang menulis naskah. Keraton-keraton itu kan banyak juga yang dia melakukan penyalinan naskah. Oke, kalau singgungan filologi dengan ketiga ilmu ini di situ tadi ya. Kalau di salah satu alur itu di deskripsi naskah yang ada di filologi itu bagian dari kodikologi. Karena dia bersentuhan dengan fisik dari naskah itu sendiri. Nah, kalau setelah proses penyuntingan dilihat kalau misalkan memang menggunakan aksara tulisan kuno, yaitu bagian dari paleografi. Tapi kalau dia menyambungkan dengan konteks keilmuannya, itu bagian dari tekstologi. Jadi tekstologi itu nggak cuma sastra ya. Tadi siapa yang nanya? Salma ya. Yang tekstologi itu nggak cuma sastra. Kalian tafsir pun
menafsiri ayat Al-Quran itu juga bagian dari tekstologi. Semua pemahaman, terus semua keterkaitan yang berkaitan dengan pemahaman, pemaknaan, itu bagian dari tekstologi. Tuh. Nah, kalau tujuan atau signifikansi dari kodikologi, itu yang pertama, untuk mengetahui tradisi aktivitas penulisan naskah. Jadi dari naskah itu tahu, dari proses kodikologi itu tahu, naskah ini itu diciptakan dari mana, dibuat berasal dari mana. Kalau misalkan dari keraton, oh berarti budaya, tradisi menulisnya gimana. Nanti cari di keraton itu. Itu bagian dari kodikologi. Menelusuri keberadaan naskah, terus di sana itu cara proses penyalinannya seperti apa, pembuatannya itu gimana, melalui titah raja atau seperti apa. Itu bagian dari kodikologi. Terus yang kedua, untuk mengetahui karakteristik naskah itu sendiri. Naskah itu misalkan dia menggunakan kertas Eropa, terus dia di awal dikasih iluminasi, dan di dalamnya banyak menggunakan ilustrasi. Nah, itu bagian dari karakteristik naskah. Ya. Terus ada istilah kalau di kodikologi itu cut word. Cut word itu kalau teman-teman lihat Al-Quran, misalkan, contohnya Al-Quran, itu sebelum halaman selanjutnya, misalkan ini halaman selanjutnya ya, itu di pojok sini biasanya ada satu kata yang menjelaskan awal dari halaman selanjutnya. Gitu. Itu cut word. Misalkan sayakulu, ya kan? Di bawah sini, pojok sini ada tulisan sayakulu. Nah, di atas ini kan sayakulu sufaha, misalkan. Di bawah itu ada tulisannya sayakulu. Itu bagian, itu namanya cut word. Untuk memudahkan pembaca ketika ingin melanjutkan bacaan di halaman selanjutnya. Nah, kalau misalkan di dalam manuskrip ada cut word, cuma di halaman selanjutnya kok tulisannya nggak sesuai, berarti bisa dipastikan ada halaman yang hilang di sela-sela itu. Itu. Ngerti kan maksudnya? Cut word? Halo? Insya Allah. Iya, kalau teman-teman baca Al-Quran kan kadang ada yang pojok sebelum halaman selanjutnya kan ada satu kata kan yang memudahkan. Jadi teman-teman baca yang kata di pojok itu sambil membuka halaman selanjutnya, ya kan? Nah, itu satu kata itu namanya cut word kalau dalam kodikologi, istilah kodikologi. Nah, terus kalau dalam kodikologi juga menentukan usia dari naskah. Misalkan ada kolofon, ya dicari informasi yang ada di kolofon. Kolofon itu menginformasikan terkait kapan ditulis, di mana nulisnya, terus pemiliknya siapa, ditahqiq siapa. Nah, itu kepemilikan itu punya siapa. Itu biasanya kalau yang ada kolofon itu diinformasikan di kolofon. Nah, kalau misalkan nggak ada kolofon, cara menentukan usianya seperti apa? Yang menggunakan dari watermark. Watermark yang ada di kertas itu. Kalau misalkan ada kertas dari Eropa, ada naskah menggunakan kertas Eropa, ada watermark ketika di Terawang, Opro Patria, oh berarti ini naskah Eropa. Terus
dilihat, oh ini Pro Patria itu kan adanya sekitar abad ke-17. Katakanlah misalkan ya, abad ke-17. Katakanlah dicetaknya itu tahun 1610 lah. Nah, cara asumsi kesepakatan para filolog itu caranya dengan menambahkan 3 tahun setelahnya. Jadi kita mengasumsikan bahwa naskah itu ditulis 3 tahun setelah kertas itu dicetak. Berarti 1613. Kenapa seperti itu? Karena nggak mungkin naskah yang dibeli jauh-jauh dengan harga yang mahal sudah sampai di tangan terus nggak ditulis. Itu asumsi ketika teks itu menggunakan kertas Eropa yang ada watermark-nya. Kalau misalkan nggak ada watermark juga, caranya yaitu tadi menelusuri melalui sejarah teks, sejarah naskahnya itu. Kita nanya kepada keluarga atau pewaris dari naskah itu sendiri. Ditanya-tanya, ini warisan dari siapa? Dari kakeknya katakanlah. Nah, kakeknya itu dari siapa? Sampai dicari, kalau misalkan informasinya lengkap ya ditulis. Kalau misalkan kakek saya itu warisan dari kakek yang nomor 8. Berarti dihitung kira-kira usia keluarga itu berapa. Kalau katakanlah umumnya 60, berarti 60 kali 8. Berarti ya antara kira-kira nanti dijumlah kira-kira sekitar abad segitu. Itu kalau cara menentukan usia dari naskah. Kalau emang nggak ada sejarah nggak jelas, terus tiba-tiba nemu naskah dan nggak tahu asal usulnya ya ditulis aja. Naskah ini nggak ada tahunnya, kapan ditulis, nggak ada kolofonnya, gitu. Itu cara diinventarisasi naskah ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau tanya. Itu dari itunya harus 3 tahun, Pak, untuk mengetahui itunya. Kayak ngasih jedanya harus 3 tahun. Apa kayaknya emang nggak kelamaan ya, Pak? Kenapa? Dari yang pas, misalkan meneliti nih, ternyata nggak ada watermarknya, tapi kan dari kata Bapak tadi harus 3 tahun setelahnya ya, untuk mengetahui dari tahun dari teks tersebut. Itu tuh harus 3 tahun, Pak. Atau kayaknya emang nggak kelamaan, Pak, kalau nggak 3 tahun gitu. Itu kenapa harus 3 tahun, Pak? Ya itu kesepakatan ya. Maksudnya paling tidak, paling lama itu dianggap 3 tahun setelahnya. Kesepakatan filolog seperti itu. Karena kalau lebih dari itu nggak mungkin. Dan proses penyalinan, proses penulisan naskah itu kan juga filolog itu nganggap butuh waktu ya, butuh proses. Nggak mungkin kan kalau misalkan naskahnya pendek sih nggak masalah. Mungkin bisa dibilang ya tergantung ya setengah tahun atau berapa bisa selesai lah. Nah, tapi kalau misalkan naskah-naskah yang serat atau apa, sejarah atau apa yang sampai ratusan halaman, itu paling nggak maksimal asumsi para filolog itu ya ditambah 3 tahun. Kalau misalkan nggak ada kolofonnya, cara menentukannya seperti itu. Itu saya. Jadi teman-teman tolong metode
sama alur itu dihafalin ya. Itu paling penting dalam filologi. Kalau itu aja nggak tahu ya kasihan teman-teman nanti. Padahal udah kita ulas hampir tiap minggu ya. Kemarin katanya seminggu udah lupa. Ini juga alur seminggu juga pada lupa. Gimana ini? Referensi udah saya kasih semuanya. Tugas sudah saya ringanin loh. Iya, Salma ya. Gimana ini caranya? Atau teman-teman saya kasih UTS biar ingat untuk memacu ingatan, merawat ingatan teman-teman. Enggak, Pak. Hah? Mungkin dia Gimana? ya. Enggak, Pak. Enggak ya. Kalau enggak berarti harus benar-benar belajar loh ya. Siapa? Insya Allah, Pak. Saya itu sebenarnya, ya ini cerita ya. Dulu itu saya belajar filologi itu berat, serius. Beratnya itu kita referensi nggak dikasih, kita cari sendiri. Udah gitu hampir tiap minggu kita dikasih tema, nyari referensi sendiri, baca sendiri. Terus kadang tiap 2 minggu sekali dikasih jurnal untuk resume. Tugas dikumpulkan. Ya sama Prof. Oman itu. Karena dulu saya kuliah sama Prof. Oman itu beli lagi banyak penelitian ke Jepang ya. Jadi banyak ditinggal waktu itu. Kita ya ada pertemuan cuma lewat Google Classroom dulu. Cuma itu pun juga agak jarang. Nah, saya ini udah saya sesuaikan sama teman-teman kan, saya tahu teman-teman ada tanggung jawab tahfidz dan lain-lain kan. Saya peringan. UTS sudah saya hapus. Tinggal perbaikan. Kok masih lupa. Referensi juga saya kasih semuanya. Ya kalau misalkan bahasa asing ya tinggal diterjemahin gitu kan. Sekalian latihan gitu. Saya sih nggak masalah kalau misalkan teman-teman dikasih tugas UTS. Nggak usah nih. Atau nanti di pertemuan kapan kita mengulas bareng-bareng ya. Oh ya, mengulas. Boleh, Pak. Tapi bukan kemudian. Ya ada soal tapi kita kerjakan bersama. Gitu. Boleh, Pak, boleh. Boleh, Pak. Setuju. Mungkin lagi pada lapar juga, Pak, jadi nggak fokus kali. Loh, justru malah kalau online kan santai ya, teman-teman bisa sambil ngemil. Ya kan? Yang penting di-mute aja dulu kan, nggak ganggu temen yang lain suaranya. Kalau misalkan makanan-makanan yang berisik, yang bikin berisik maksudnya. Saya nggak masalah. Di kelas pun kalau misalkan teman-teman pengen ngemil, nggak masalah. Saya mah santai. Yang penting halo, cek. Iya, Bapak. Iya, saya kan
santai ya, nggak masalah kalau misalkan teman-teman di kelas itu misalkan belajarnya sukanya sambil ngemut permen, nggak masalah saya, atau sambil ngemil. Yang penting yang pertama jangan tidur, yang kedua jangan ganggu temennya, gitu kan. Ya cara belajar temen orang kan beda-beda. Kadang ada yang sambil mainin bolpen, kadang ada yang sambil gerak-gerakin kaki atau apa, ya terserah. Saya kan ngebebasin teman-teman ya. Cuma itu yang penting jangan tidur sama jangan ganggu teman-teman yang lain. Bahkan kalau ada yang makan kan saya suruh lanjutin kan. Karena sayang kalau misalkan mubazir. Kalau misalkan saya suruh kalian ngebuang kan, berarti saya nyuruh teman-teman berkawan dengan setan nanti. Ya, bebas saya. Sebenarnya saya bebas. Cuma ya itu, jangan karena saya bebas, teman-teman terlalu nyantai, nggak belajar. Jadi biasanya prinsip orang nggak belajar itu ada 3 ya. Yang pertama itu karena mungkin dia nggak suka sama pelajaran itu. Kayak misalkan teman-teman dulu pas waktu sekolah kan kayaknya banyak yang nggak suka sama matematika ya. Setiap kali mau ketemu sama matematika kan sebel bawaannya. Matematika lagi gitu. Bisa jadi dasar itu. Yang kedua, terlalu ngegampangin. Ah, ini gampang sih. Ah, dosen ini gampang lah. Ngapain belajar? Itu jangan kayak gitu. Atau yang ketiga memang karakter orangnya memang nggak suka belajar. Apapun pelajarannya ya malas dia. Itu juga bisa. Mau ada tugas, mau apa, emang orangnya malas belajar atau kuliahnya karena terpaksa, jadi orangnya belajar. Nah, teman-teman saya harapkan jangan seperti itu. Ini referensi udah saya kasih, tugas-tugas saya udah ringankan, ya kan? Ya, jangan nuntut saya lagi kalau misalkan teman-teman susah memahami. Fala talumuni walumu anfusakum kan? Iya kan? Jangan tuntut saya nanti. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Halo, ada lagi? Dan itu ya, tambahan satu lagi. Saya gimana ya? Mungkin karena teman-teman ada tanggung jawab tahfidz, tapi jangan seenak begitu saja mengkambing hitamkan tahfidz. Dalam artian kalau sering mengkambing hitamkan tahfidz. Dikit-dikit kalau misalkan dosen menyuruh apa, Pak ada tanggungan tahfidz Pak, Bapak alasan Pak tahfidz Pak, hati-hati loh ya, serius hati-hati. Quran itu kalam ilahi ya, jangan dimainkan. Hati-hati teman-teman, misalkan apa agak lebih misalkan ada dosen yang agak lebih alasannya tahfidz, tapi teman-teman ngedrakor masih jalan ya kan, nonton drakor, teman-teman healing jalan-jalan kemana-mana masih aktif organisasi ke sana sini masih, tapi kalau dikasih tugas lebih bilangnya tahfidz Pak, hati-hati itu yang semacam itu, khawatir apa ya, kualat nanti.
pamali. Nah, ya. Jangan dibikin mental yang semacam itu. Oke. Salma, tolong nanti nama-namanya dikirim ke saya ya, yang hadir kuliah kali ini. Udah ada lagi yang mau disampaikan? Halo? Sepertinya sudah, Bapak. Ya, oke. Kalau udah kabar boleh ditutup. Salsa? Baik, Bapak. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan waktunya, dan kepada teman-teman juga mohon maaf apabila dari kelompok 7 ada kekurangan dan kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Bapak makasih Pak. Maaf ya, bukan saya marah-marah, bukan ya, cuma Tidak ya apa-apa nyambung lagi. Bapak. Gak apa-apa, Ya, Bapak. santai aja, santai ya. Terima kasih banyak Bapak. Bapak.